Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Negara Maju, yaitu negara Norwegia. Anggota kelompok kami terdiri dari Jeswaya Zeramon, Regina Holistia Putri, Dian Aniatun Unadia, dan Vira Nurahmayanti. Yang pertama ada bendera dan lambang negara Norwegia. Bendera Norwegia menampilkan warna latar belakang merah dengan motif salib horizontal biru dan tepian berwarna putih. Motif salib menyimbolkan Kristen sebagai agama mayoritas penduduk Norwegia. Warna merah dan putih diambil dari motif bendera kerajaan Denmark, sementara warna biru diambil dari motif bendera kerajaan Swedia. Norwegia biasanya disebut Kongeriket Norge atau Kerajaan Norwegia dalam tulisan Bokmål, sedangkan Kongeriket Noreg dalam tulisan Njoks. Selanjutnya, peta negara Norwegia. Negara Norwegia merupakan salah satu negara maju. Ibu kota negara ini terletak di Oslo. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 385.207 km persegi. Secara astronomi, Norwegia berada di antara garis lintang 57 sampai 81 lintang utara dan garis bujur 4 sampai 32 bujur timur. Sedangkan batasan-batasan negara Norwegia antara lain di sisi barat daya berbatasan dengan Laut Utara, sedangkan di sisi barat berbatasan dengan Laut Norwegia. Sedangkan di sisi selatan berbatasan dengan Kepulauan Skagerrak, dan di sisi timur berbatasan dengan negara Swedia, negara Finlandia, dan juga negara Rusia. Lalu ada kondisi alam atau fisiografis negara Norwegia. Bentang alam yang dimiliki Norwegia umumnya tidak rata dan bergunung-gunung, yang sebagian besar ditutup oleh glester serta mempunyai tepi pantai yang panjangnya lebih dari 83.000 km dan dibatasi oleh fjord. Fjord sendiri adalah semacam teluk yang berasal dari lelehan glester atau glasier, yaitu tumpukan es yang sangat tebal dan berat. Sumber daya alam negara Norwegia. Sumber daya utama di Norwegia adalah kelautan, tenaga air, minyak bumi, dan gas alam. Pendapatan ekspor dari minyak dan gas telah meningkat menjadi hampir 50% dari total ekspor dan merupakan lebih dari 20% GDP. Norwegia adalah negara terbesar kelima pengekspor minyak dan terbesar ketiga pengekspor gas di dunia. Hampir setiap bagian dari Norwegia dekat dengan laut atau fjord, dan pendapatan Norwegia banyak berasal dari mata pencaharian di air sebagai nelayan ataupun pelaut. Sungai-sungai dan pegunungannya ideal untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan hampir semua listrik di dalam negeri. Ini salah satu contohnya, yaitu penduduk mayoritas bermata pencaharian pelaut, dan yang ini ada sumber daya alam yang melimpah, terutama pada tenaga air. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia negara Norwegia. Sumber daya manusia di Norwegia terbilang maju. Norwegia memiliki standar pendidikan yang sangat tinggi, dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat rendah, serta angka harapan hidup yang mencapai 80,2 tahun. Standar pendidikan yang sangat tinggi di Norwegia menyebabkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga menciptakan sumber daya yang berdaya saing tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator Norwegia menjadi negara maju. Bisa kita lihat di tabel di atas bahwa Norwegia memiliki HDI atau Human Development Index tertinggi di dunia yang diikuti oleh Australia dan Swiss. Nah, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index diukur dari beberapa faktor seperti 1. Usia harapan hidup, 2. Lama bersekolah rata-rata, 3. Pendapatan per kapita.
Selanjutnya yaitu perekonomian negara Norwegia. Negara Norwegia termasuk negara maju yang mempunyai sistem ekonomi yang stabil dengan sektor swasta yang cukup dinamis. Sumber daya alam dikelola dengan sangat baik, terutama hasil lautnya. Tidak heran jika Norwegia merupakan negara pengekspor makanan laut terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok. Perekonomian Norwegia adalah ekonomi campuran yang sangat maju dengan kepemilikan negara di bidang-bidang strategis. Meskipun peka terhadap siklus bisnis global, perekonomian Norwegia telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat sejak dimulainya era industri. Negara ini memiliki standar hidup yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, dan sistem kesejahteraan yang sangat terintegrasi. Sistem manufaktur dan kesejahteraan modern Norwegia bergantung pada cadangan keuangan yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak laut utara. Bisa kita lihat GDP negara Norwegia dari tahun 2014 sampai 2022 mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu sosial budaya negara Norwegia atau kehidupan sehari-hari dan kebiasaan sosial. Meskipun Norwegia dalam banyak hal sangat modern, ia telah mempertahankan banyak tradisinya. Mendongeng dan cerita rakyat, pada acara-acara perayaan, kostum rakyat dikenakan dan nyanyian rakyat dipertunjukkan. Lingkungan kutub utara dan pantainya yang luas telah membentuk kebiasaan dan sejarah Norwegia untuk bekerja keras, karena aktivitas luar ruangan merupakan pusat kehidupan sebagian besar orang Norwegia. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Norwegia yakni Kristen Protestan. Negara ini memberikan kebebasan beragama. Hal ini terbukti dari tidak sedikit pula penduduk yang beragama Katolik Roma dan Islam. Bahasa Norwegia adalah bahasa resmi negara ini dengan standar Bokmal dan Njords. Terdapat pula bahasa Uralic atau Finnish, Sami Selatan, Sami Utara, Lule Sami, dan Kven, yang merupakan bahasa resmi tambahan dari beberapa kota madya di negara Norwegia. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Di gambar pertama, ada 4 anak perempuan yang masih menggunakan pakaian tradisional. Karena di sana walaupun kehidupannya modern, tapi di beberapa acara atau perayaan mereka masih menggunakan pakaian tradisional. Terus gambar yang kedua itu sedang menyanyikan atau merayakan acara hari besar di Norwegia. Nah, mereka masih menggunakan musik tradisional. Di gambar ketiga adalah seorang perempuan yang terkenal yang bekerja keras karena lingkungan dan kebiasaan orang-orang Norwegia. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan negara Norwegia. Keunggulan yang pertama yaitu negara Norwegia merupakan negara tingkat korupsi terendah di dunia. Mengapa? Karena pemerintah Norwegia fokus dalam memberikan perhatian kepada rakyat, sehingga kasus korupsi di pemerintahan tersebut sangatlah kecil. Yang kedua, negara ini sendiri memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makan laut, air segar yang luas. Kelemahannya, yang pertama yaitu pajak penghasilan tinggi. Jadi untuk basis pajak itu ada di 22%, lalu ada pajak tambahan dari bracket tax. Jadi sesuai penghasilan per tahun juga harus membayar pajak dari bracket tax ini. Bracket tax itu adalah tentang penghasilan yang dikenakan tarif pajak tertentu yang harus dibayar seseorang berdasarkan jumlah penghasilannya. Dan yang kedua ada gelap yang berkepanjangan pada saat winter atau winter blues. Di musim dingin, efeknya terbalik dan kutub malam terjadi. Matahari sekarang berada di jauh selatan sehingga tidak lagi mencapai wilayah utara lingkaran Arktik. Langsung di lingkaran kutub hanya untuk malam yang panjang. Tinggi di utara, di Tanjung Utara, bagaimanapun matahari tidak bersinar sama sekali dari 20 November hingga 22 Januari. Selain itu, keunggulan Norwegia juga merupakan penghasil minyak dan
gas alam terbesar selain Timur Tengah. Bisa dilihat datanya, negara penghasil gas alam terbesar di dunia. Keunggulannya ada lagi yaitu pada masa lalunya, Norwegia merupakan negara yang terkenal dengan Viking yang merupakan pertarungan yang tak kenal akan rasa takut. Selain itu, kelemahannya juga penduduknya kurang ramah dengan orang baru. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu tidak ada toko makanan yang buka di Norwegia. Jika butuh toko grosir, maka bisa pergi ke stasiun gas lokal yang diperbolehkan menjual makanan di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian, penyebab negara Norwegia menjadi negara maju. Norwegia termasuk negara maju yang mempunyai sistem perekonomian yang stabil dengan sektor swasta yang cukup dinamis. Sumber daya alam dikelola dengan sangat baik, terutama hasil lautnya. Tidak heran jika Norwegia merupakan negara pengekspor makanan laut terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok. Kekayaan alam negara Norwegia cukup berlimpah berupa cadangan minyak, gas alam, mineral, hasil laut, air segar yang amat luas, dan hutan. Diperkirakan cadangan minyak dan gas yang dimiliki Norwegia termasuk yang terbesar di luar kawasan Timur Tengah. Besarnya pendapatan domestik (BRUTO) atau PDB Norwegia di tahun 2018 sekitar 434,2 miliar US dollar dengan pendapatan per kapitanya sebesar 81.697,25 US dollar. Hal yang menarik dari Norwegia. Yang pertama adalah Norwegia memiliki 400.000 danau. Yang kedua, Norwegia adalah tempat terbaik untuk melihat aurora borealis. Yang ketiga, Norwegia memiliki terowongan Realdal, adalah terowongan terpanjang di dunia. Yang keempat, Norwegia merupakan salah satu negara teraman di dunia. 5. Pemerintah Norwegia menggratiskan biaya sekolah untuk semua jenjang dan untuk siapapun. Dan yang terakhir, di Svalbard jumlah beruang melebihi jumlah penduduk. Organisasi yang diikuti negara Norwegia. Yang pertama ada NATO, yang kedua EFTA, dan yang ketiga adalah Schengen Area.